Selamat datang di Evalos, Berpikir Rasional. Hari ini kita mau ngebahas sesuatu yang kayaknya relevan banget buat kita semua. Pernah nggak sih Anda baca kolom komentar di media sosial terus ngerasa, kok argumen orang ini aneh ya? Tapi bingung juga, salahnya di mana? Nah, perasaan aneh itu yang mau kita bedah. Itu namanya jebakan logika atau logical fallacies. Misi kita kali ini adalah membongkar apa itu kesesatan berpikir, kenapa otak kita gampang banget kena jebakan ini, dan yang paling penting, gimana cara menanggapinya. Ini topik yang pas banget karena kita ketemu ini setiap hari, di iklan, di debat politik bahkan. Pas ngobrol biasa aja. Perasaan janggal yang Anda rasakan itu biasanya intuisi yang bener loh. Ada sesuatu yang patah gitu di alur logikanya meskipun kedengerannya meyakinkan banget. Oke. Ayo kita langsung bongkar konsep dasarnya. Jadi, kesesatan berpikir itu intinya adalah argumen yang kesimpulannya tuh nggak nyambung sama alasannya, gitu ya. Kelihatannya sih logis, tapi sebenarnya nggak. Kayak bangunan bagus, tapi fondasinya keropos. Bener nggak? Analogi yang bagus sekali. Fondasinya rapuh. Dan kerapuhan itu bisa datang dari dua hal. Ada yang namanya kesesatan formal sama informal. Nah, yang formal ini agak teknis. Kesalahannya ada di struktur argumennya itu sendiri. Ini yang kayak rumus matematika ya. Kayak contoh ini, kalau hujan jalanan basah. Jalanan sekarang basah, berarti lagi hujan. Sekilas kan bener banget kedengerannya. Tapi kalau dipikir-pikir, Iya kan? Jalanan bisa basah karena baru disiram atau ada pipa bocor. nah itu dia. Jadi kesimpulannya nggak dijamin benar sama premis-premisnya. Tapi yang jauh lebih sering kita temui dan lebih licik, itu yang informal. Di sini masalahnya bukan di struktur, tapi isinya. Kontennya bisa jadi nggak relevan atau asumsinya salah. Oh, kayak misalnya, pemain basket favoritku pakai sepatu merek X, jadi itu pasti sepatu terbaik. Padahal, jago main basket kan nggak ada hubungannya sama keahlian dia menilai kualitas sepatu. Persis, itu dia. Dan ini nyambung ke pertanyaan penting. Kenapa orang melakukan ini? Apa semuanya sengaja mau menipu? Seringnya sih nggak. Banyak yang nggak sadar. Mungkin karena argumennya belum dipikirin matang-matang atau kebawa emosi. Walaupun tentu ada juga yang sengaja pakai ini buat manipulasi. Nah, soal nggak sadar ini nih yang bikin saya penasaran banget. Katanya ini ada hubungannya banget sama cara kerja otak kita ya. Otak kita tuh kayaknya emang udah disetting buat gampang tertipu. Disinilah bagian yang paling seru. Ada konsep namanya sistem 1 dan sistem 2. Sistem 1 itu yang cepat, otomatis, intuitif, kayak otopilot otak kita. Dia yang bikin kita bisa nyetir di jalan biasa sambil dengerin musik nggak perlu mikir keras. Oke, sementara sistem 2 itu kebalikannya. Yang butuh usaha, lambat, analitis. Kayak waktu saya lagi pusing ngerakit furnitur dari Swedia itu, nah, itu sistem 2 lagi kerja keras. Bener banget. Kita cenderung malas kan pakai sistem 2 karena capek. Dan kesesatan berpikir ini adalah jalan pintas yang memanfaatkan kemalasan otak kita itu. Ambil contoh post hoc ergo propter hoc. Oh, yang artinya setelah ini maka karena ini. Ini mah sering banget. Sejak saya pakai jimat ini, saya lulus ujian. Pasti karena jimatnya. Nah, betep sekali. Buat sistem 1, analisisnya simple banget. B terjadi setelah A, ya udah, A pasti penyebab B. Tapi sistem 2 yang teliti bakal nanya, tunggu dulu, kamu belajar nggak buat ujiannya? Apa ada faktor lain? Nah, nanya-nanya gitu kan butuh energi. Jadi otak kita seringnya ambil kesimpulan cepat aja. Jadi, kalau ditarik benang merahnya, bias kognitif itu semacam program di otak kita yang bikin kita otomatis bikin kesalahan-kesalahan ini. Betul. Bias kognitif itu resepnya. Kesesatan berpikir itu kuenya. Contohnya, bias confirmation. Kita cenderung nyari bukti yang mendukung apa yang udah kita percaya. Jadinya kita gampang banget melakukan cherry picking, milih-milih data yang cocok aja. Oh iya. Terus ada juga bias ketersediaan kan. Kita nganggap informasi yang paling gampang diingat itu yang paling penting. Ini yang ngejelasin kenapa cerita kakek saya ngerokok tiap hari tapi umurnya 95 tahun. Lebih nempel daripada data statistik ribuan orang. Tepat. Dan cerita itu jadi dasar kesesatan berpikir yang namanya generalisasi terburu-buru. Jadi intinya, kebanyakan jebakan logika ini mengeksploitasi keinginan otak kita buat ambil jalan pintas. Kedengerannya benar karena cacak sama cara kerja sistem 1. Oke. Sekarang kita udah paham kenapa kita rentan. Mari kita bedah beberapa tersangka utama yang paling sering muncul di luar sana.
Mulai dari grup 1, nyerang orangnya bukan gagasannya. Ini favorit netizen nih. Tentu, yang pertama dan paling utama, ad hominem. Dari bahasa Latin artinya kepada orangnya, jadi kita nyerang karakter lawan bicara, bukan argumennya. Wah, tiap hari lihat ini. Gimana mau percaya sama nasihat keuangannya? Dia aja pernah gagal bisnis. Padahal kan kegagalan bisnisnya belum tentu relevan sama validitas analisis keuangannya. Kuncinya di relevansi itu. Ada juga variasinya, namanya tu quoque, artinya kamu juga. Ah, yang ini, kamu nyuruh aku berhenti merokok, padahal kamu sendiri perokok berat. Betul, fokusnya langsung geser dari bahaya merokok ke konsistensi si pembicara. Padahal ya, nasihatnya tetap valid siapapun yang ngomong. Oke, jadi intinya, kalau argumen udah mulai geser dari apa yang diomongin ke siapa yang ngomong, harus waspada. Lampu merah harus nyala. Lanjut ke grup 2, yang suka muter-muter balikin argumen. Yang paling bikin kesel itu strawman, alias orang-orangan sawah. Hahaha, iya. Ini karena kita seolah-olah bikin versi argumen lawan yang lebih lemah, kayak orang-orangan sawah. Terus kita serang versi lemah itu, biar kelihatannya kita menang gampang. Contohnya gini, si A bilang, kayaknya kita perlu nambah anggaran buat perpustakaan. Terus si B nyamber, oh jadi kamu mau habisin semua uang negara buat buku dan nggak peduli sama kesehatan? Kan si A nggak pernah ngomong gitu, itu jahat banget sih. Sangat gak jujur. Tujuannya emang bikin posisi lawan jadi kelihatan ekstrim. Mirip sama itu, ada red herring. Ini taktik pengalihan isu. Oh, jadi dia lempar topik baru yang nggak nyambung, tapi lebih emosional buat ngalihin perhatian. Tepat sekali. Misal lagi bahas efisiensi anggaran, tiba-tiba ada yang nyeletuk, yang lebih penting itu semangat kebersamaan tim kita. Wah iya, terus semua orang jadi bahas semangat tim, anggarannya lupa. Licik juga ya? Sangat. Jadi, waspada kalau argumen lawan terdengar terlalu bodoh, mungkin itu strawman. Dan kalau topik tiba-tiba belok tajam, mungkin itu red herring. Sekarang grup 3. Logika yang lompat-lompat. Ini andalannya orang yang suka bikin panik. Slippery slope. Lereng licin. Argumen ini berasumsi kalau kita biarin satu hal kecil terjadi, nanti bakal ada rentetan kejadian mengerikan yang nggak bisa dihindari. Padahal nggak ada bukti kalau itu semua pasti akan terjadi. Kalau kita izinkan kerja dari rumah sehari aja, nanti semua orang nggak mau ke kantor. Produktivitas hancur, perusahaan bangkrut. Padahal kan belum tentu. Kata kuncinya itu pasti. Dia mengklaim itu sebagai sebuah kepastian. Lalu ada dilema palsu atau false dilemma. Ini dunia cuma ada hitam dan putih. Betul. Cuma dikasih 2 pilihan. Padahal di dunia nyata kan pilihannya banyak. Ada area abu-abu. Tujuannya maksa kita buat milih sisi mereka. Kalau Anda tidak setuju dengan kami, berarti Anda musuh negara. Padahal kan bisa aja kita setuju sebagian atau punya solusi lain. Ini membatasi diskusi banget. Betul sekali. Dunia nyata itu hampir selalu lebih bernuansa. Wow, banyak banget ya daftarnya. Ini jadi pertanyaan paling penting nih. Terus gimana cara kita ngeresponnya? Apalagi tanpa harus kedengeran kayak lagi ngajarin orang pakai istilah Latin. Pertanyaan bagus. Kuncinya bukan hafal nama, tapi ngenalin polanya. Untuk situasi yang lebih formal, ada teknik namanya pola sanggahan 3 kalimat. 3 kalimat. Simple. Gimana tuh? Pertama, ringkas argumen mereka dengan nada ragu. Oke, jadi kalau saya nggak salah paham, argumennya adalah kita harus nolak proposal ini karena pengusulnya pernah gagal di proyek lain. Oke. Kedua, sebutin kesalahannya. Tapi kayaknya penalaran itu pakai ad hominem, fokusnya jadi ke pribadi orangnya, bukan ke proposalnya. Ketiga, jelasin kenapa itu keliru. Seharusnya kan validitas proposal dinilai dari datanya, bukan dari rekam jejak orang di area yang berbeda. Wah, itu tajam dan terstruktur banget. Berguna buat di email atau rapat. Tapi kalau saya pakai itu pas makan malam sama keluarga, bisa-bisa suasananya jadi canggung, terlalu konfrontatif. Ada cara yang lebih halus nggak? Tentu ada. Untuk situasi santai, saya sarankan teknik Colombo. Colombo, si detektif yang pakai jas hujan kusut itu, yang kelihatannya bingung tapi sebenarnya paling pinter. Nah, itu dia. Kuncinya adalah pura-pura bingung dan penasaran, bukan menuduh. Jadi bukannya bilang, argumenmu itu slippery slope. Kita nanya dengan tulus,
Wah, menarik banget. Boleh bantu saya paham nggak? Gimana ya tepatnya langkah pertama itu bisa pasti bikin perusahaan bangkrut? Kira-kira apa aja tahap-tahap di antaranya? Ngerti-ngerti. Dengan bertanya, kita justru maksa mereka buat mikirin lagi logika mereka sendiri. Seringkali mereka malah sadar sendiri kalau argumennya bolong. Ini lebih elegan ya? Betul, lebih elegan. Anda memandu, bukan menyerang. Jadi kesimpulannya, hanya karena sebuah argumen itu sesat, bukan berarti kesimpulannya otomatis salah ya. Bisa jadi benar, tapi cara dia ngebuktinya yang gagal. Tepat. Tugas kita adalah mencari penalaran yang lebih kuat. Dan tujuan belajar ini bukan buat jadi polisi argumen yang nyebelin. Tujuannya lebih ke melindungi pikiran kita dari manipulasi dan menciptakan dialog yang lebih jujur. Kayak ngebersihin kacamata kita biar bisa lihat dunia argumen lebih jernih. Dan ini membawa saya ke satu pemikiran terakhir. Kita dari tadi sibuk ngebahas cara nemuin kesalahan berpikir di orang lain. Tapi tantangan sesungguhnya, yang jauh lebih susah, adalah nemuin itu di diri kita sendiri. Bias-bias kognitif kita, itu sering bikin kita buta sama kelemahan argumen kita. Jadi, lain kali Anda merasa sangat-sangat yakin sama sesuatu, coba berhenti sebentar. Tanya ke diri sendiri, apa penalaran saya beneran sekuat itu? Atau jangan-jangan saya cuma lagi jatuh cinta sama sebuah cerita yang kedengarannya bagus di telinga saya? Wow, pertanyaan yang dalam banget buat kita renungkan. Semoga pembahasan mendalam ini bisa jadi alat baru buat Anda semua. Terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu lagi di next video.